Kamu pernah overthinking, terus tiba-tiba buka media sosial, scroll, malah ngerasa depresi, padahal sebelumnya baik-baik aja. Halo, aku Iya, aktivis kesehatan mental dari Teman Podcast. Video ini akan bahas kesalahpahaman tentang kesehatan mental di masyarakat. Nah, kalau kamu tertarik dan pengen belajar tentang kesehatan mental, tonton video ini sampai selesai. Ngomongin tentang kesehatan mental, rasanya udah gak asing lagi di telinga kita. Apalagi kalau kita bahas tentang gangguan-gangguan mental itu sendiri. Contohnya, depresi, gangguan kecemasan, terus OCD, bipolar, dan yang lainnya. Tapi, kalian tahu gak sih konten-konten tentang kesehatan mental yang tujuan awalnya pengen mengedukasi masyarakat bukan teredukasi ternyata. Malah mereka menjadi psikolog dan psikiater diri mereka sendiri. Atau istilah yang sering kita dengar adalah self-diagnose. Tapi tenang aja. Kali ini, di video ini, aku bakal bahas tentang kesehatan mental dari nol. Nah, kita akan mulai dari arti sehat mental itu sendiri. Oke, kali ini aku bakal bahas dari 2 sudut pandang. Pertama, paham tradisional atau istilah lainnya adalah patogenesis. Yaps, betul ya, patogenesis. Di mana paham patogenesis ini berpandangan bahwa secara umum kondisi seseorang yang sehat mental itu tergantung ada dan gak adanya suatu penyakit pada seseorang. Sederhananya kayak gini. Kalau kamu gak punya atau gak ngerasain tanda-tanda suatu penyakit mental tertentu, maka bisa dibilang kamu sehat mental. Wow, sederhana kan? Tentu tidak. Biar lebih jelas, simak terus penjelasan selanjutnya. Kalau kita lihat-lihat, dan aku juga ya menganalisis gitu ya, teman-teman aku gitu dan di media sosial, di mana orang-orang saat ini ternyata memegang dengan teguh pemahaman tradisional ini. Kok bisa? Yuk datanya kita coba kasih contoh ya. Kalau kamu atau ada teman kamu yang ngerasa stres, ngerasa cemas terus kayak sedih berkepanjangan, bahkan sulit tidur gitu ya. Nah, secara spontan, kita atau kalian yang pernah mengalami secara tidak sadar meyakini bahwa dirinya sedang sakit mental. Atau bahasa lainnya kayak gini deh. Kayaknya aku depresi. Kayaknya aku punya gangguan kecemasan deh. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah pemahaman itu ternyata pemahaman kuno, bahkan udah gak relevan lagi saat ini. Tapi tunggu dulu. Kita coba dengerin penjelasan dari sudut pandang kedua. Nah, sudut pandang kedua ini bisa dibilang dari paham psikologi positif. Ya, Mary Joheda. Nah, beliau ini adalah seorang dan juga salah satu profesor dalam bidang psikologi sosial yang tertarik untuk memperjelas kondisi sehat mental itu sendiri. Apa kira-kira? Oke, beliau mengatakan seperti ini. Keberadaan suatu penyakit atau ketidakberadaannya suatu penyakit itu penting. Tapi beliau menyampaikan itu tidak cukup. Never enough, katanya kayak gak cukup nih kalau kayak cuma gitu. Kalau untuk menentukan seseorang itu sakit mental atau enggak. Nah, beliau mencoba menjelaskan melalui 3 domain. Atau kita sederhanain aja lah dengan bahasa 3 ruang ya. Nah, ada 3 ruang yang beliau jelaskan. Ruang pertama adalah
self-realization, di mana kita mampu dengan penuh, dengan baik terkait potensi-potensi yang kita miliki. Ya, sederhananya lagi nih, biar lebih mudah dipahami. Kita bisa tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Wow, semakin luas ya. Terus yang kedua, ruang kedua ini menjelaskan bahwa ketika dimana kondisi seorang mampu berhubungan dengan baik dengan lingkungan. Nah, ini bisa dibilang kita mampu beradaptasi, mampu berbaur dengan orang lain, berinteraksi, berkontribusi dengan baik, bahasa lainnya kayak gitu. Nah, terus ruang ketiga apa gitu ya kira-kira? Nah, kalau ruang ketiga itu lebih kepada problem solving. Yaps, benar banget. I think problem solving is important for our life. Karena penting banget ya, dimana kita itu di kondisi mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita dan mampu mengambil kendali atas nasib kita dan berani mengambil keputusan. Dan ya tentu kita berani juga mengambil resiko atas keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, jadi itu 3 ruang yang memang karena sudut pandang positif, psikologi positif, jadi mengarahnya terhadap hal-hal yang positif yang ada pada diri kita. Gimana? Gak sederhana kan buat nentuin apakah kamu itu sakit mental atau enggak. Apalagi, ingat, dengan melihat konten-konten yang, mohon maaf, durasinya cukup singkat, jangan sampai kamu mudah memberikan label atau menjudgment bahwa aku sakit ini, kayak gitu. Karena ini tentang kesehatan mental, bukan tentang mie kari spesial yang bisa dibuat dengan instan, kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya, ada gak sih orang yang bener-bener sehat mental kayak gitu? Kayak yang gak sakit gitu ya. Nah, penasaran kan? Dan mungkin gimana sih caranya nentuin agar kita tahu kalau kondisi yang kita rasain ini apakah sudah termasuk ke dalam gangguan atau belum. Nah, kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, pengen tahu lebih detail lagi, jangan lupa like dan komen dan kasih komen dengan pertanyaan-pertanyaan yang pengen kamu tanyain. Nah, buat kamu yang pengen berkontribusi untuk membangun kesehatan mental di Indonesia yang lebih positif, silakan share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. I think that's all enough from me. Thank you very much and see you.